Memang secara, normatif kita tidak menemukan kata pengawasan di dalam Undang-Undang 2592. Dan dalam satu studi doktoral dari seorang, doktor hukum tegaskan bahwa memang terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengawasan koperasi. Tetapi memang, apa namanya, ada PP 9 2095 tentang usaha simpan pinjam koperasi yang sana mencantumkan adanya pengawasan, tetapi dalam konteks pembinaan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa memang Undang-Undang 2592 dengan segala turunannya, pendekatan bagi koperasi lebih pada aspek pembinaan dan pemberdayaan. Dan pada saat itu sesuai dengan zamannya memang eh, pengembangan koperasi relatif diarahkan kepada skala yang relatif tidak besar seperti KUD ya. Kita tahu pada tahun-tahun 90-an akhir ini, 90-an akhir pada masa itu KUD menjadi satu program prioritas dari pemerintah dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan nasional. Inilah yang menginspirasi saya kira mengapa kemudian Undang-Undang 25 tahun 1992 tidak mencantumkan terkait dengan pengawasan. Nah, lalu kalau kita melihat kemudian dari sisi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, fungsi pengawasan ini melekat pada fungsi kementerian untuk koperasi tingkat nasional, kemudian provinsi dan ini untuk koperasi tingkat provinsi dan kemudian kabupaten kota. Itu pun ini dalam konteks sekali lagi undang-undang yang membagi habis menyangkut tentang fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, karenanya karena memang dari sisi analisis kajian hukum dan memang tidak mencantumkan aspek pengawasan secara normatif dalam undang-undang, tentu kemudian cantolan terkait dengan pengawasan koperasi relatif tidak kuat. Dan ini terbukti di keseluruhan aturan pelaksanaan daripada pengawasan koperasi lebih kepada pendekatan sanksinya sifatnya administratif, teguran pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga lalu ini relatif tidak menimbulkan efek jerah dan bahkan kemudian masukan dari teman-teman dari kepolisian misalnya meminta agar segera dilakukan semacam revisi terhadap undang-undang perkoperasian untuk lebih secara tegas memberikan suatu pengaturan afirmatif, termasuk diantaranya adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana. Karena untuk sebuah kejahatan keuangan untuk menimbulkan efek jerah tentu memerlukan sebuah pengaturan regulasi yang kuat, termasuk di dalamnya didukung dengan ekosistem kelembagaan yang kuat dalam rangka untuk melindungi anggota dan masyarakat terhadap praktek-praktek koperasi yang dilakukan oleh penjahat-penjahat keuangan yang beralih dilihat celah bahwa koperasi bisa dijadikan celah bagi mereka untuk menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan-kepentingan diri dan kelompoknya. Kira-kira gambarannya gitu. Oke, baik Pak. Jadi kan kalau yang bisa kita simpulkan kelemahan dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 ini adalah tidak punya kewenangan untuk pengawasan yang memang sifatnya hanya pembinaan. Selain sanksi pidana yang akan diterapkan ataupun dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru, apalagi Pak poin-poin lain yang akan ditekankan pada Ya, undang-undang baru ini Pak, selain adanya sanksi karena pidana ini? ini terkait ya baik, karena ini terkait dengan bisnis keuangan, maka tentu diperlukan adanya sebuah jaminan dan perlindungan bagi anggota dan masyarakat yang bergabung dalam koperasi. Itulah dalam revisi terhadap Undang-Undang 2592, kita concern untuk membangun ekosistem kelembagaan koperasi yang meliputi terutama penguatan fungsi pengawasan yang akan dijalankan oleh lembaga independen yang kita sebut sebagai otoritas pengawas koperasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme koperasi dalam memberikan layanan usaha simpan pinjam kepada anggota, ya,
sesuai dengan jati diri koperasi. Ini hal yang poin pertama terkait dengan ekosistem kelembagaan yang ingin kita bangun. Yang kedua, perlu kemudian karena bisnis keuangan ini juga mengelola sumber dana yang tidak sedikit dari anggota, ya bagi usaha simpan pinjam koperasi kan ini sifatnya closed loop gitu. Tetapi ini penting bahwa simpanan anggota juga mendapatkan penjaminan. Karenanya kami mengusulkan di RUU Perkoperasian untuk adanya sebuah lembaga penjamin simpanan anggota koperasi yang tujuannya sekali lagi adalah untuk melindungi simpanan anggota. Kenapa ini menjadi bagian penting? Saya kira karena dana yang dikelola oleh koperasi tidak kecil sebagaimana sudah digambarkan, Indosuria ya yang begitu besar, tapi saya kira saya ingin katakanlah mendasarkan pada putusan PKPU Pengadilan Niaga bahwa potensi kerugian akibat atau kewajiban dari Indosuria 13,8 triliun ya. Sehingga kemudian seperti yang lain-lainnya juga didasarkan pada putusan pengadilan. Saya kira ini lebih fair untuk melihat potensi kerugian atau kewajiban dari koperasi-koperasi yang saat ini sedang menjalankan proses homologasi. Bentuk kelembagaan ketiga sebagai ekosistem yang kita akan bangun itu adalah adanya lembaga APEK atau lembaga pengayom. Yang ini kita maksudkan untuk mengatur dan mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam ini ya untuk dapat kemudian menjaga likuiditas bagi usaha simpan pinjam koperasi. Lebih dari itu kemudian lembaga APEK yang dijalankan oleh koperasi sekunder ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam ini sebuah koperasi primer yang kemudian pada umumnya mereka bergabung dalam sebuah koperasi sekunder yang mengkonsolidasi ya kemudian menjadi memberikan pendampingan dan sekaligus menjaga stabilitas untuk likuiditas. Nah, beberapa praktek dari koperasi yang bermasalah saat ini umumnya mereka tidak tergabung dalam koperasi sekunder sehingga lalu keberadaan lembaga APEK atau pengayom untuk memberikan jaminan atau menjaga stabilitas likuiditas dan sekaligus penanganan mitigasi masalah yang terjadi pada koperasi-koperasi ini tidak ada pengayom yang tidak ada pelindungnya sehingga lembaga APEK yang dijalankan koperasi sekunder ini akan kita perkuat sehingga kemudian peran pemerintah bisa lebih secara spirit gitu bisa dibagi antara lembaga APEK dengan fungsi lembaga penjaminan simpanan anggota. Baik. Di samping itu juga kita mengusulkan adanya sebuah komite penyehatan koperasi simpan pinjam yang sedang menghadapi masalah. Ini semacam KKSK di dalam perbankan gitu. Diharapkan kemudian ini menjadi solusi akhir dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh koperasi. Dan yang terakhir kemudian adalah adanya sanksi pidana. Karena ini penting saya kira untuk sebuah bisnis keuangan untuk mencegah kehadiran pihak-pihak yang hanya ingin menggunakan dana masyarakat, yang hanya ingin mengeksploitasi dan melakukan praktek-praktek yang merugikan masyarakat, ilegal, investasi bodong dan seterusnya. Ini kemudian perlu untuk secara afirmatif di dalam undang-undang keoperasian yang baru kita atur penerapan sanksi pidananya. Oke. Saya kira gambaran tentang ekosistem kelembagaan koperasi ini menjadi sebuah keniscayaan kalau kita menginginkan koperasi ke depan ini hadir menjadi lembaga yang dapat memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi anggota.